Shalom dan selamat pagi seluruh jemaat kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudara tetap sehat dan kuat di dalam menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Di pagi hari ini, Selasa 3 Agustus 2021, kita akan kembali bersekutu dengan Tuhan melalui renungan harian dan doa bersama. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Allah di hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami, hari di mana kami menikmati sukacita damai sejahtera dalam berbagai bentuk kehidupan, baik dalam suka maupun dalam duka. Walaupun Tuhan, sebagian kami mengalami pergumulan kehidupan yang begitu berat, tetapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, tetapi Tuhan hadir menuntun kehidupan kami dengan cara Tuhan sendiri. Untuk meneguhkan iman pengharapan kami dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan. Di hari ini, kembali Tuhan kami rindu membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dan kuat kuasa Roh Kudus, dan anugerahkanlah hikmat bagi kami untuk memahami dan mengerti firman kebenaran Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita di hari ini terdapat di dalam Bilangan pasal 11 ayat 31 sampai 35. Firman Tuhan berkata, burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tula yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Taawah, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Taawah berangkatlah bangsa itu ke Haserot, dan mereka tinggal di situ. Saudara-saudara, demikianlah bacaan kita, dan yang disebut berbahagia ialah kita yang senantiasa merindukan firman Tuhan, memeliharanya, dan senantiasa melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberi yang kau perlu, nasorongan puang matua tumu para luinna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tema yang akan mengantar kita untuk merenungkan lebih jauh firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang anak meminta kepada orang tuanya dibelikan sebuah sepeda motor.
Tetapi karena belum cukup umur, orang tuanya tidak mengabulkannya. Namun anak itu mengancam bahwa jika tidak dibelikan, maka dia tidak mau lagi pergi sekolah. Orang tuanya terpaksa memenuhi permintaan itu. Akan tetapi setelah beberapa hari memakai kendaraan itu, anaknya kecelakaan karena melaju kencang di jalan raya dan mengalami tabrakan serta meninggal. Permintaan anak itu dikabulkan, namun justru membawa bencana bagi dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan hari ini menceritakan tentang orang Israel yang bersungut-sungut karena mereka sudah merasa muak dengan hanya makan manna saja. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, meminta daging untuk dimakan. Musa menyampaikan keluhan bangsa itu kepada Tuhan. Dan oleh kuasanya, dia mendatangkan angin dari laut. Angin itu membawa burung-burung puyuh yang banyak sekali, sampai sekitar 1 meter di atas permukaan tanah. Burung itu berterbangan di atas perkemahan itu sampai sejauh beberapa kilometer di sekitarnya. Orang Israel memungutnya sebanyak mungkin dan mengawetkannya dengan cara dikeringkan. Namun Tuhan murka kepada beberapa orang yang rakus. Mereka kena tulah hingga mati, lalu dikuburkan di tempat itu. Maka tempat itu dinamai Kibrot Ta'awah, yang dapat diartikan kuburan kerakusan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita mengeluh seakan Tuhan tidak peduli kebutuhan kita. Namun ketika Tuhan mengabulkannya, ada orang yang menjadi lupa diri, rakus, dan tidak lagi bersyukur. Kita selalu diajarkan untuk mencukupkan diri seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampaikanlah kebutuhanmu pada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang mengatur apa yang kau perlukan. Roh Kudus menuntun dan menyertai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat mengakhiri persekutuan kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mempercukupkan apa yang kami perlukan. Kami mengangkat puji dan syukur bahwasanya kasih setia Tuhan, hikmat pengajaran Tuhan selalu membaharui hati dan pikiran kami. Seperti di pagi hari ini, melalui firman kebenaran Tuhan yang mengajarkan bagi kami bahwa Tuhan tidak senang anak-anak Tuhan menjadi rakus, menjadi lupa diri. Yang Tuhan senangi adalah orang-orang yang senantiasa berpengharapan, mencukupkan pada diri mereka apa yang mereka perlukan. Sebab Tuhan menjamin kehidupan kami. Karena itu ya Allah, anugerahkanlah hikmat bagi kami, sehingga kami akan senantiasa tahu bersyukur, tidak akan menjadi rakus dan serakah, tetapi kami mau selalu peduli
dengan sesama kami, untuk selalu mengimani bahwa Tuhan memberi apa yang kami perlukan, tidak akan kurang dan juga tidak akan berlebihan. Hamba-Mu ya Tuhan di pagi hari ini datang berdoa, mendoakan seluruh jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini berjuang untuk sembuh dari kelemahan tubuh yang mereka alami. Sebagian jemaat Tuhan menjalani pengobatan dan perawatan di rumah sakit, di rumah ada yang terpapar COVID maupun penyakit yang lain di luar dari COVID-19. Tuhan, kerinduan terbesar mereka dan kami semua, bahwasanya saudara-saudara kekasih kami, baik yang ada di kota Bontang maupun yang ada di luar kota Bontang, yang saat ini terbaring lemah bergumul karena penyakit mereka, hamba memohonkan kesembuhan bagi mereka. Berkenan Tuhan menjamah tubuh mereka. Berkenanlah Tuhan memberkati tenaga medis yang mengobati dan merawat mereka, bahkan keluarga yang mendampingi. Berkenan memberkati obat-obatan, makanan, minuman, serta perjuangan yang dilakukan. Sehingga semua jemaat Tuhan yang saat ini bergumul karena kelemahan tubuh, dalam perkenan Tuhan, Tuhan akan sembuhkan. Kuatkan iman pengharapan mereka untuk selalu mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan, Tuhan akan menjawab doa, Tuhan akan menyembuhkan mereka dan membawa mereka kembali sehat, dan kesehatan itu akan membawa mereka pulang, berkumpul dengan keluarga, melanjutkan tugas dan tanggung jawab. Hiburkan ketika mereka bersedih. Hapuslah air mata ketika mereka menangis Tuhan. Dan ajar bagi kami untuk selalu mau mengasihi, menopang satu dan yang lain. Hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan, baik karena ekonomi, karena tidak lagi bekerja, karena suami, istri, anak, orang tua, saudara-saudara mereka. Ajarkan mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan adalah sumber kelegaan, sehingga setiap pergumulan anggota jemaat Tuhan akan berubah menjadi sukacita. Hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh anak-anak anggota jemaat Tuhan, mulai dari yang kecil sampai dewasa, baik yang bersama-sama dengan kami di kota Bontang maupun yang jauh terpisah daripada kami. Berkati pertumbuhan mereka, perjuangan mereka mencari pengetahuan dan pekerjaan, dan kiranya Tuhan tetap memeliharakan kehidupan mereka. Berdoa untuk orang-orang tua kekasih kami Tuhan dalam masa lansia mereka. Hiburkan dan kuatkan mereka ya Allah. Hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mengalami duka cita. Tuhan, peluklah mereka, Tuhan hiburkan mereka, dan Tuhan akan merangkai air mata mereka menjadi permata. Hamba-Mu datang berdoa Tuhan untuk seluruh pelayanan yang dilakukan baik oleh majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, tata usaha, dan koster. Kiranya Tuhan tetap memberkati pelayanan kami dan ajar bagi kami untuk selalu melayani dengan penuh ketulusan, dan ajar bagi kami untuk selalu mau Tuhan peduli berbagi satu dengan yang lain, apatah lagi dalam masa pandemi COVID-19 pada saat ini, sehingga kami akan melakukan pelayanan diakonia penuh dengan cinta kasih. Bersyukur dengan beberapa jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia dalam sepanjang hari ini. Tuhan menyempurnakan syukur mereka. Berdoa untuk pembangunan pastori, kiranya Tuhan berkati panitia pembangunan, tukang yang Tuhan pakai,
Sehingga ya Allah, pembangunan pastori ini dalam segala keperluan dan kebutuhan Tuhan akan mempercukupkan dengan cara Tuhan sendiri, dan tiba harinya pastori Jemaat Efrata Bontang akan selesai dengan baik. Berkati panitia pemilihan, penatua dan diaken, dan melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan beri hikmat. Ya Allah, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Peliharakan kehidupan mereka dan anugerahkan kepada kami semua kesehatan Tuhan dalam perjuangan melawan pandemi COVID-19. Berkenan pula Tuhan memulihkan dan menyembuhkan keadaan dunia dan bumi ini dari wabah COVID-19, sehingga wabah ini akan segera berlalu dan berakhir. Bapa di surga, ini doa kami. Lindungi dan sertai kami Tuhan dalam seluruh aktivitas dan kegiatan kami dalam sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana, malapetaka, sakit penyakit. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.